Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit video ya, secara basic dulu, secara dasar menggunakan aplikasi mobile editing, atau kita akan menggunakan KineMaster. Dan juga selain KineMaster, teman-teman bisa menggunakan CapCut atau CapCut ya, juga bisa menggunakan VN. Nah, pertama-tama silahkan download dulu bagi yang belum mendownloadnya. Silakan buka Play Store ya, lalu ketikkan KineMaster di sini. Maka teman-teman bisa mendownload KineMaster ya. Bagi yang belum mendownload, silahkan download atau klik install, lalu tunggu hingga selesai. Nah, jika teman-teman tidak bisa mendownload KineMaster, teman-teman bisa mendownload aplikasi yang lain ya, seperti CapCut, CapCut ya, Filmora Go ataupun VN ya, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita buka aplikasi KineMaster tersebut. Kita klik KineMaster. Oke, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini ya, yang terbaru. Ini KineMaster terbaru. Nah, kita akan membuat video. Pilih dulu videonya yang akan kita buat, apakah video TikTok ataukah video YouTube. Nah, kita klik. Sebelum kita buat, saya akan jelaskan dulu di dalam KineMaster ini ada namanya template dan juga buat baru ya. Kalau di template, teman-teman tinggal klik home, itu bisa dicari ya template-nya mau seperti apa. Ini cara termudahnya ya, menggunakan template atau seperti ini ya. Silakan template-nya bisa dipilih. Ya, template-nya ada banyak, tinggal klik aja mix. Foto atau gambar. Jadi ada template-nya sama seperti di CapCut ya, atau CapCut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu cara membuat dari video kosong ya, atau kanvas kosong tanpa menggunakan template ya. Jadi konsepnya teman-teman sudah paham dulu. Kalau sudah paham baru nanti bisa menggunakan template. Caranya klik buat di sini. Lalu pilih buat baru, atau kalau yang pakai bahasa Inggris itu create ya, new. Silahkan tulis nama proyeknya ya. Misalkan di sini kan kita belajar membuat video marketing ya, itu bedanya. Kalau video biasa, video hiburan gitu ya, itu kita bisa menggunakan efek-efek yang efek-efek yang menarik ya. Misalkan video tutorial, video hiburan ya, kemudian video magic kayak sulap, atau video efek-efek seperti di After Effects ya, kayak misalkan terbang, kemudian bisa turun dari langit gitu ya. Ini saya contohkan dulu. Video kembar misalkan video terbang ya, kita lihat dulu. Dicontohkan ya, di sini ada. Nah, ini ya, misalkan seperti ini. Kita lihat di sini ya, kalau video terbang seperti apa. Ya, seperti itu. Contoh efeknya itu nanti di pembahasan lain. Kemudian ada yang gerak cepat seperti ninja. Ya, kadang masih agak nge-lag, tapi kalau sudah diekspor itu biasanya lebih lancar ya. Seperti itu. Atau latihan seperti ini. Ini contoh-contoh berbagai macam efek video ya. Edit. Nah, oke, ini contoh landing ya, atau efek-efek goyangnya dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan saja dengan tujuan pembuatan videonya ya, teman-teman ya. Atau ingin membuat video sinematik seperti ini, video latihan. Ya,
seperti itu. Macam-macam tergantung nanti tujuan dari pembuatan videonya ingin seperti apa. Oke, itu contoh-contohnya dulu biar teman-teman memahami bahwa aplikasi KineMaster ini juga bisa seperti Adobe Premiere maupun ada efek-efek sedikit lah ya seperti After Effects ya, meskipun tentu saja tidak selengkap aplikasi di PC ya seperti After Effects dan juga aplikasi lainnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang konsepnya ya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk KineMaster ini dia hanya ada di handphone ya, tidak ada di laptop atau di PC. Jadi aplikasi mobile yang tidak ada di handphone atau di laptop itu salah satunya adalah KineMaster. Kalaupun teman-teman ingin menggunakan KineMaster di laptop itu harus pakai BlueStack ya atau pakai aplikasi ketiga ya, pihak ketiga seperti itu. Sedangkan kalau aplikasi Filmora Go atau Filmora itu ada di laptop ya, namanya Filmora Wondershare Filmora. Kalau di handphone namanya Filmora Go seperti itu. Nah, ini mungkin nanti akan ada di dalam kuis ya atau di post test. Contoh aplikasi yang ada di handphone dan di laptop adalah Filmora ya. Kalau di handphone namanya Filmora Go, kalau di laptop Wondershare Filmora. Sedangkan KineMaster itu hanya ada di mobile atau hanya ada di handphone saja untuk saat ini ya. Nah, sama seperti CapCut atau CapCut ya, bahasa tulisannya CapCut ya, kadang ada orang yang membacanya dengan CapCut ya, atau CapCut ya, CapCut. Nah, kalau CapCut ini ada dua, di handphone ada, di laptop atau di PC juga ada dengan fitur-fitur yang berbeda antara handphone dan laptop seperti itu ya. Nah, salah satu kelebihan dari KineMaster, meskipun dia yang fitur yang versi gratisnya itu dia bisa ada efek untuk fitur menghapus background ya yang terbaru. Sedangkan di CapCut untuk menghapus background atau remove background itu sekarang sudah berbayar ya, sudah harus yang pro seperti itu. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan lanjut membuat proyek baru di KineMaster. Pertama, silakan tulis nama proyeknya. Nah, misalkan di sini latihan awal ya. Latihan awal. Nah, silakan aspek rasionya dipilih. Mau yang 16:9, ini berarti untuk di YouTube ya. YouTube yang panjang. Kalau 9:16 ini di TikTok, Instagram Reels, status WA ya, yang pokoknya yang vertikal ya. Nah, kalau yang 1:1 ini yang kotak ya, di Instagram misalkan ya, Instagram postingan feed itu kotak. Jadi silakan disesuaikan. Kita akan latihannya menggunakan 9:16 dulu ya, yang short dulu untuk mudah mendapatkan engagement. Karena nanti tujuan kita adalah salah satunya untuk mendapatkan engagement yang banyak ya, misalkan dari viewsnya banyak atau like-nya banyak seperti itu. Biar mudah untuk mendapatkan banyak views atau viral ya. Setelah kita milih itu, kita klik checklist lalu klik membuat atau create ya seperti ini. Nah, untuk fitur selanjutnya teman-teman kalau ingin memasukkan foto dengan durasi tertentu silahkan klik canggih. Di sini ada durasi foto default ya, itu silahkan diisi berapa. Tapi defaultnya itu 4,5 detik, itu nggak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu kita klik membuat. Maka akan masuk ke tahap pemasukan media ya. Oke, nah. Misalkan sudah muncul seperti ini, silahkan pilih video footage yang ingin teman-teman masukkan atau video yang akan kita edit. Ya, kita misalkan sudah merekam ya, misalkan kamera di sini. Kita pilih saja ya, misalkan ini, kemudian ini ya. Nah, ini. Nanti bisa kita edit setelah itu ya, kita close. Nah, oke. Kita perhatikan di sini ada yang muncul seperti ini ya. Dia muncul tanda seru. Nah, jika di KineMaster jika muncul tanda seperti ini itu artinya videonya perlu ditranscode ya biar sesuai dengan dengan timelinenya ya. Ini mungkin sekuensinya tidak sama atau apa ya. Kita klik transcode. Oke, nanti ini muncul di kuis saya infokan. Jika video yang kita import ini import ke timeline, yang kita import ke timeline muncul tanda seru seperti ini, itu artinya kita harus melakukan transcode seperti ini ya. Kita klik transcode supaya nanti sesuai dengan
timeline di KineMaster. Oke, selesai. Nah, tuh, jadi muncul ya, tuh bisa kita play. Ini salah satu cara untuk melakukan import di KineMaster ya. Kita play dulu. Ini belum kita kasih efek ya, masih seperti ini dulu. Oke, nah ini beda ukuran ya, nanti kita sesuaikan. Oke, latihan awalnya kita melakukan import dulu. Nah, oke, ini juga kita transcode. Ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, itu hanya segitu. Nanti kita pilih-pilih ya. Karena ini latihan awal melakukan import, nanti teman-teman tinggal melakukan improvisasi atau sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang penting teman-teman sudah memahami fitur-fitur yang ada di KineMaster ya. Ini masih tahap awal basic ya. Nanti kita ada versi lanjutannya. Oke, nah di sini ada fitur. Ya, di tengah-tengah sini ada lapisan, ada media. Nah, kalau media itu kita untuk memasukkan gambar ataupun video di dalam track awal ya, track pertama atau background. Ya, jadi kalau teman-teman ingin memasukkan background itu pilihnya media. Kalau ingin membuat layer kedua, ketiga dan seterusnya itu pilihnya lapisan. Ya, contoh kita akan menambahkan teks, berarti itu masuknya bukan di background ya, melainkan di lapisan atau layer kedua kalau kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro maupun aplikasi yang lain seperti Filmora gitu ya. Nah, kita pilih misalkan untuk menambahkan teks ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan di kuis atau di soal ada bagaimana cara menambahkan teks di KineMaster, jawabannya adalah di lapisan ya, menu lapisan kemudian pilih teks, bukan di media. Kalau media tidak ada teksnya di sini, tuh tidak ada, ini hanya media saja. Jadi pilih lapisan teks, tulis di sini ya, misalkan parfum. Nah, klik OK. Nah, maka akan muncul tulisan parfum di sini. Ya, seperti ini. Ini langkah awal dasarnya dulu ya. Oke, sekarang kita akan memasukkan lagunya atau musiknya. Nah, untuk memasukkan musik atau lagu, kita pilih audio di sini. Lalu pilih musik yang teman-teman inginkan ya. Nah, yang tanda mahkota itu berarti dia yang pro, seperti itu. Oke, lagu-lagunya silakan dipilih. Nah, kalau belum ada, teman-teman tinggal download di toko aset ya. Nah, di sini bisa mendownload berbagai macam musik, efek, transisi dan lain semua ada di sini ya. Ada yang free dan ada yang berbayar. Nah, atau kita bisa download transisi di sini. Kemudian mendownload macam-macam ya, layar ponsel. Ya, efek layar ponsel misalkan ini kita download juga bisa. Oke ya, ini fiturnya ada banyak nanti di pembahasan lain ya. Nah, ini karena masih materi awal dulu untuk KineMaster. Kita bertahap ya, kita masukkan misalkan lagu di sini ya. Nah, kalau misalkan di lagu nggak ada nih musik yang teman-teman inginkan ya, berarti teman-teman tinggal buka dari album ya, albumnya diklik. Klik album, download misalkan yang belum ada ya. Oke. Nah, musiknya nggak ada misalkan, gimana caranya? Misalkan cara memasukkan musik dari video, kita punya dari video YouTube ya misalkan, berarti kita pilih lapisan, pilih media ya, lalu pilih teman-teman taruhnya di mana ya, misalkan di download, kita pilih yang ini. Nah, oke, muncul seperti ini ya, berarti intervalnya terlalu besar, kita klik OK, nggak apa-apa. Kita punya lagunya dari video misalkan ya. Nah, seperti ini kita klik, nah, lagunya sudah muncul ya. Perhatikan, tapi di sini ada muncul videonya. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil suaranya saja, berarti klik di bagian video yang berisi suara atau musik,
Kemudian kita pilih pisahkan ya suaranya, kita ekstrak audio, klik ekstrak audio. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, sudah keluar suaranya, lalu tinggal kita hapus saja videonya yang ini ya. Kita klik di sebelah kiri, ada tambang, ada icon atau gambar tong sampah, kita klik. Nah, dia sudah kehapus ya, jadi muncul suaranya saja. Coba sudah muncul ya. Nah, itu ada suara di video. Nah, suara di video kita matikan dulu ya, supaya tidak muncul. Klik di mixer, kemudian suaranya kita silang supaya nanti suara di video tidak muncul. Oke ya, sudah muncul seperti ini. Kita kalau ini kepanjangan kita potong ya, misalkan ini kepanjangan kita potong saja, mau di mana potongnya, misalkan di sini, klik lalu pilih pangkas atau pisahkan pangkas kanan kalau kita ingin memotong ke kanan. Begitupun yang ini, kita klik pangkas kanan. Nah, di sini belum kita kasih efek ya, belum kasih efek, juga belum dikasih transisi. Kalau kita ingin kasih efek transisi, kita klik saja di sini. Transisinya ada banyak, pilih saja yang sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, seperti itu, atau juga seperti ini. Ya, kita lihat efek transisi. Nah, untuk efek transisi ini teman-teman bisa download di di toko aset ya, untuk efek-efek berbagai macam transisinya. Itu silahkan dipilih-pilih saja ya, karena ini materi awal jadi saya jelaskan keseluruhan dulu ya, mulai dari efek transisi. Nanti kita ada pemberian efek ya, misalkan di foto nih, di sini foto kita kasih efek, caranya dengan cara klik fotonya lalu pilih klip grafis ya. Kalau di KineMaster namanya klip grafis untuk memberikan efek pada file atau video ya, misalkan ada animasi masuk seperti ini. Nah, kita kasih lagi efek transisi, misalkan transisi seperti itu atau seperti ini, silakan. Nah, perhatikan di sini kan gambarnya tidak sama ya ukurannya, kotak seperti ini. Kita besarkan saja sesuai dengan ukuran. Caranya klik videonya seperti ini, kita pilih pan and zoom. Nah, supaya videonya besar ya, seperti ini. Nah ini kan ukurannya nggak sama ya. Bagaimana caranya? Kita pilih di posisi, nah ketik sama dengan supaya posisi awalnya dia besar seperti ini, kita geser dari sini ya. Oke, kemudian klik posisi akhir sampai warna merah seperti ini, kita geser posisi akhirnya di mana, di sini misalkan, supaya nanti dia gambarnya bergerak ya. Kita play, nanti klik back. Ini kalau ini kecepatan ya, kita efeknya matikan dulu kalau gitu. Nah itu jadi dia gambarnya bergerak ya. Kalau kurang panjang, panjangkan lagi. Caranya dengan menggeser ke kanan. Kita kalau kurang kepanjangan geser aja, ditahan geser gitu ya. Oke, itu kan belum pas ya. Kita tambahkan lagi nanti medianya di sini. Pilih dari kamera seperti itu ya, tinggal dipilih-pilih saja. Oke. Nah kalau sudah jadi ya, ini tinggal teman-teman pas-paskan saja. Nah, untuk tulisannya parfum misalkan kurang jelas ya, kita kasih font teksnya mau yang mana ya, seperti ini misalkan robot-robot. Oke, biar agak tebal. Kemudian warnanya, pinggirannya juga bisa kita kasih stroke ya. Kalau di KineMaster namanya
apa namanya ikhtisar ya. Nah, ikhtisar ini buat stroke. Kita enablekan tuh. Jadi muncul pinggirannya warna hitam. Mau diganti warna lain juga bisa ya. Oke. Nah, di sini kan belum ada efek nih, parfum wanginya belum menghilang. Kita kasih efek animasi keluar supaya nanti dia tulisannya agak sedikit memudar atau menghilang atau geser. Nah, seperti itu. Itu fungsi animasi keluar. Nah, set gitu ya. Kalau kepanjangan kita geser saja seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan lagi foto-fotonya, baru kita ekspor terakhir ya. Ini saya singkatkan dulu ya, nanti untuk detailnya kita bisa di materi siang ya, atau mentoring siang, ataupun nanti di hari lain ya, pendalaman materi, karena nanti ada materi pendalaman ya. Ini basicnya saja, dasar-dasarnya dulu. Nah, di sini kita akan ekspor. Misalkan kita teman-teman sudah mengedit, jadi nanti yang lama itu adalah pemilihan lagu ya, pemilihan efek, transisi, tulisan-tulisan ya. Itu yang bikin lama, dan pemilihan foto atau video yang akan kita edit ya. Kalau sudah, misalkan kita sudah edit, sudah rapih-rapihkan gitu ya, kita pilih ekspor. Nah, yang penting di sini teman-teman latihan dulu mengimport video ataupun foto ke dalam timeline, lalu menambahkan efek musik ya, dan memberikan efek-efek sederhana dan juga efek-efek transisi sederhana, termasuk menambahkan teks gitu ya. Nanti untuk perapihan-perapihannya, kreativitasnya itu bisa di coba-coba ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing, atau nanti di hari lain ya, kita bahas kembali lebih pendalamannya ya, dengan contoh-contohnya. Oke, kita klik ekspor di sini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada pilihan resolusi. Resolusi ada HD 720, itu artinya berarti kualitas videonya lebih tinggi ya, pikselnya lebih jernih gitu. Kalau yang 360 itu berarti lebih ngeblur. Ya, semakin kecil semakin kurang jelas videonya. Tapi sekali lagi tergantung dari footage yang teman-teman import. Kalau video awalnya sudah jelek ya susah dibagusin, kecuali nanti pakai alat aplikasi HD atau enhancement ya. Enhancement itu buat membaguskan video pakai AI itu. Nah, kalau videonya sudah bagus tapi teman-teman pilihnya 360, itu jadi agak ngeblur. Cuman memang jadi kecil ukurannya. Kita lihat ya ukurannya. Ini sekitar 4 MB. Kalau 720 17 MB. Lumayan agak lebih besar gitu, tapi nggak apa-apa. Kita pakai saja yang standar 480 atau 720 kalau ingin yang hasilnya lebih bagus. Oke, selanjutnya gampang, kita tinggal pilih simpan video. Kita tunggu sampai selesai ya. Jadi ini segini, ini belum di mixing ya, belum finishing ya videonya. Ini hanya contoh saja. Oke, ruang penyimpanan habis. Biarkan dulu ini kepenuhan. Nah, ini sudah muncul, sudah jadi ya. Kita klik play di sini. Kita gunakan aplikasi video misalkan. Nah, oke ya. Nah, sudah jadi seperti itu. Itu belum di finishing ya. Untuk finishing bagaimana nanti, misalkan untuk suaranya biar lebih fade out, fade in-nya kita mainkan, yaitu nanti di materi lain. Yang penting teman-teman sudah bisa hari ini untuk latihan awal bisa mengimport, kemudian bisa memotong video file ya, atau foto, kita potong tadi di trim atau di cut ya. Kalau di Adobe itu namanya di Razor. Di aplikasi lain seperti VN atau yang lainnya itu di trim atau dipotong, di cut ya. Nah, kemudian bisa memasukkan teks dan juga bisa memasukkan audio seperti ini. Nanti kita edit lagi ya. Oke. Sekian dulu untuk hari ini latihan awalnya, biar teman-teman tidak bingung, tidak pusing. Kita latihan yang bertahap, atau teman-teman nanti silakan dicoba-coba lagi ya untuk kreativitasnya ya, silakan. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.